Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang adalah ilahi dan kita manusia yang sangat manusiawi dan insani tidak akan pernah mampu menangkap, memahami siapa Dia yang sebenar-benarnya. Maka lihat dalam kitab Perjanjian Lama, seringkali manusia salah tangkap, gagal fokus untuk memahami siapa Allah itu. Maka memang benar Allah menyadari itu, maka Dia sendiri yang datang mengkomunikasikan dirinya kepada kita 2000 tahun yang lalu melalui Allah Putra. Maka jadilah Immanuel, Allah menjadi manusia. Dan selama 33 tahun Kristus di dunia ini, Dia mengkomunikasikan siapa Allah itu yang sebenar-benarnya. Kristus sungguh-sungguh menjaga dan meneruskan suara dan wajah Allah Bapa di dunia ini. Maka Kristus adalah wajah Allah yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Seperti apa Allah itu? Kita bisa melihat seperti Kristus yang telah hidup bagi kita 2000 tahun yang lalu dan juga sampai sekarang. Maka melalui Kristus kita tahu ternyata Allah itu Allah yang Maha Pengampun, Allah yang berpihak kepada orang kecil dan menderita, Allah yang selalu menawarkan pengampunan, memberikan pengharapan dan kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita. Kristus berhasil penuh mengkomunikasikan wajah Allah itu di dunia ini. Dan Dia telah naik ke surga dan kita telah dihembusi oleh Roh Kristus. Supaya apa? Kita diutus untuk kembali mengkomunikasikan wajah Allah itu kepada dunia ini, kepada sesama kita. Maka kita adalah alter-alter Kristus. Kristus, pembawa-pembawa Kristus, Kristus yang lain. Sehingga dimanapun kita berada, kita mengkomunikasikan akan kebaikan Allah, cinta Allah. Membawa damai dan pengharapan kepada setiap orang. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang kita manusia tahun 2026 ini telah sampai kepada peradaban yang sangat tinggi. Dalam istilah teknis dikatakan manusia kita di zaman sekarang sudah berada pada peradaban 4.0. Apa pula ini 4.0? Berarti ada 3.0, ada 2.0, 1.0, 0.0, begitulah. Kalau 0.0 berarti belum ada peradaban, belum ada manusia. Tetapi ketika sudah ada manusia, maka mulailah peradaban. Pada peradaban 1.0, cara manusia berkomunikasi satu dengan yang lain sangat-sangat sederhana. Melalui katanya, melalui suaranya, melalui gerak-gerik tubuhnya. Itulah cara berkomunikasi yang paling sederhana. Pada peradaban 1.0 manusia itu masih hidup dalam dunia nomaden. Hidup berburu, tidak punya tempat tinggal menetap. Dan itu terjadi ribuan tahun. Tapi manusia mulai berkembang dalam akal budinya, berkembang mengaktualisasi dirinya. Maka berubah peradaban itu dari yang selama ini berburu nomaden. Ternyata lebih baik saya tinggal menetap, membangun sebuah rumah. Dan saya menanam tanaman-tanaman di sekelilingku. Supaya apapun yang ingin kumakan boleh kuambil di sekitarku. Maka dari peradaban manusia yang berburu menjadi bertani. Dan itu terjadi ribuan tahun.
Saya kira Kristus pun 2000 tahun yang lalu di dunia ini mengalami peradaban di 2.0 ini, hidup umumnya dalam bertani. Tapi manusia terus berkembang. Ketika abad ke-17 tahun 1700, seorang yang sangat cerdas namanya James Watt menemukan mesin uap. Menemukan bukan berarti dulu tersembunyi digali, saya temukan, bukan itu berarti, bukan itu maksudnya ya. Dia menciptakan ide. Ternyata manusia terlampau lelah bekerja dengan tangannya dan terbatas hasilnya. Ternyata manusia bisa menciptakan mesin untuk membantu manusia bekerja. Maka sejak mulai saat itu manusia menciptakan mesin, mempermudah hidupnya untuk bekerja di sawah, untuk berpindah tempat, untuk berkomunikasi. Manusia menjadi dipermudah. Maka peradaban manusia berubah dari bertani menjadi zaman industrial. Maka manusia mulai berubah juga sikap-sifatnya, peradabannya. Dari sebelumnya bertani menjadi pekerja-pekerja di pabrik. Maka muncullah kelas-kelas, kelas elit yang punya pemilik modal dan kelas bawahan yang menjadi buruh-buruh dan karyawan itu. Tapi ternyata manusia terus bertumbuh berkembang dalam peradabannya. Dan pada tahun 1990-an manusia menemukan internet. Ternyata gelombang-gelombang elektromagnetik di dunia ini mampu menghubungkan satu dengan yang lain. Maka peradaban manusia bertumbuh menjadi di peradaban 4.0 sampai sekarang. Inilah zaman berubah dari zaman industri menjadi zaman komunikasi. Zaman era digital, saling keterhubungan satu dengan yang lain. Kecanggihan di zaman ini ditunjukkan dengan simbol sebuah smartphone. Kalau Anda memegang smartphone, itu artinya Anda mampu menggenggam dunia. Sekarang Donald Trump sedang ngapain di Amerika? Ambil smartphone. Anda tahu, oh dia sekarang baru pulang dari Cina dia ya. Negosiasi dengan Presiden Cina. Anda rindu dengan anak Anda, saudara Anda di Amerika atau di Madagaskar atau di Suriname, tinggal video call. Hello. Wajahnya kok cantik. Dulu nggak terlampau cantik, nggak terlampau cakep. Kok bisa jadi cakep dia? Oh pakai apa filter ternyata. Jadi saudari dan saudara, inilah di zaman era komunikasi saling keterhubungan satu dengan yang lain. Dunia ini sudah ada dalam satu genggaman tangan kita. Maka mestinya ini adalah anugerah bagi kita bahwa kita mampu mengkomunikasikan kebaikan dan cinta Allah itu dengan cara yang jauh lebih cepat, jauh lebih efektif, jauh lebih hebat. Tapi saudari dan saudara, ternyata dampak kemajuan yang sangat indah ini memberikan juga, kalau kita tidak hati-hati, memberikan dampak negatif kepada diri kita. Manusia kadang-kadang kalau kebablasan menjadi sudah tak lagi asli menunjukkan suara dan wajahnya. Maka Paus meminta kepada kita di zaman era canggih ini, zaman era komunikasi saling keterhubungan satu dengan yang lain, di peradaban 4.0 ini, wajah dan suara kita manusia harus tetap asli, tetap dipertahankan. Jangan membuat wajah kita dengan tipuan-tipuan artificial intelligence menjadi berubah atau menyalahgunakan suara dan wajah kita. Kita harus menunjukkan keaslian kita karena Kristus menunjukkan keasliannya kepada kita, menunjukkan Allah juga kepada kita. Kita pun dengan keaslian suara dan wajah kita menunjukkan cinta kasih dan kebaikan Allah. Sekarang ini semua sudah bisa dipoles, suara pun dipoles, wajah pun yang sebenarnya aslinya kita lihat standar saja, cukup makanlah wajahnya. Tapi ketika dilihat, waduh kok cantik sekali, kok
ganteng sekali. Setelah kopi darat, oh, begitu sajanya rupanya. Maka saudari dan saudara, tiba-tiba saya ingin bernyanyi. Tapi di sini ada si Tommy, malu saya, suara saya jelek ya. Nah, saya ingat lagu itu mengatakan, tunjukkanlah keaslian, jangan pakai topeng. Maka kita harus membuka topeng-topeng kita. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu. Saya yakin dan percaya Anda semua datang ke sini, datang ke gereja dengan wajah dan suara yang asli. Tidak pakai topeng, tidak pakai permaksanasin sehingga Anda tampak glowing luar biasa. Maka saudari dan saudara, mari tunjukkan keaslian kita, berkomunikasi dengan baik, menunjukkan kesejatian, ketulusan hati kita menjadi jalan berkat bagi siapapun. Agar dengan demikian peradaban 4.0 ini kita tetap beradab, tetap bermoral, tetap memiliki kasih yang sejati, kasih yang berasal dari Kristus. Amin.